97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Siang hari ini ada saya Yulia bakal menemani Anda kali ini di ajang potlot ya. Namun ada yang spesial hari ini, kita bakalan ngobras selama 1 jam ke depan sampai tuntas di jam 12 siang nanti. Fans ya, untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya, 30 Mei 2024. Fans ya, siang hari ini sudah hadir 2 narasumber yang mana kita bakal membahas tentang topik menuju Indonesia Emas 2045, di mana kita bakalan membahas seputar stunting ya. Baiklah fans ya, Yulia bakal sapa untuk 2 narasumber dulu. Yang pertama Yulia sapa, beliau adalah Bapak Iketut Merta. Beliau adalah Kepala Bidang Penataan Penduduk dan KB Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bapak Merta, selamat Om Swastiastu, siang. Iya, selamat siang juga. Dan seluruh fans setia Gema Merdeka dimanapun berada, selamat siang, Om Swastiastu. Iya, apa kabar Niki Pak Merta? Sehat ya? Syukur, astengkara, baik-baik saja Mbak Yulia. Sehat ya? Sehat. Iya, gimana tadi perjalanan lancar ya? Astengkara, di perjalanan cukup lancar. Baik, terima kasih. Dan Pak Merta juga nggak sendiri, di studio juga hadir narasumber yang kedua. Beliau adalah Bapak Dr. Imade Adi Wiguna MKes ya. Beliau adalah Program Manajer Bidang Program dan Kegiatan Satgas Stunting ya. Yulia sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Bapak Adi. Om Swastiastu, Bu Yulia, seluruh fans Gema Merdeka. Iya. Selamat siang. Iya, selamat siang kembali. Apa kabar Niki Pak Adi, sehat nggih? Ya, sehat-sehat. Sehat. Gimana tadi perjalanan lancar? Lumayan. Barengan tadi sama Pak Mertanya? Tidak. Saya berbeda. Oh, beda-beda ya. Jalurnya beda. Berangkatnya berbeda. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan yang lebih dalam lagi, Yulia bisa dijelaskan dulu tentang apa itu stunting. Oke, silakan. Selamat siang fans Gema Merdeka yang berbahagia pada siang hari ini. Iya, silakan. Stunting itu adalah suatu gangguan pertumbuhan dan perkembangan terutama pada balita yang disebabkan oleh karena gangguan gizi kronis dan penyakit yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai dengan umur, sesuai dengan standar Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi yang dipakai sampai saat ini adalah TB per U, jadi tinggi badan per umur sesuai tinggi dengan badan per umur ya, sesuai dengan umurnya. Jadi kalau balita itu tidak sesuai tinggi badannya dengan umurnya, berarti dia sudah mengalami yang disebut dengan stunting. Stunting, oke. Baik, itu dia fans Gema Merdeka tentang pengertian stunting ya. Sebenarnya untuk penyebab dari stunting Niki apa, Pak Adi? Penyebabnya adalah gangguan gizi yang cukup lama, jadi kronis itu cukup lama, jadi mungkin dari tidak bisa pada mulai ibu atau remaja, calon pengantin itu mengulangi kekurangan gizi sehingga berdampak kepada bayi dan balita yang dilahirkan. Jadi sebenarnya prosesnya cukup lama, sehingga kita agak sulit untuk melakukan pencegahan. Sehingga pencegahan yang terbaik tentu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Yang terbaik adalah 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun bayi. Dan juga ada pencegahan dari hulu pada remaja putri kita dan juga pada calon pengantin. Karena apa? Karena mereka disiapkan untuk akan melahirkan generasi bangsa yang juga akan berdampak pada terjadinya stunting kalau dia mengalami kekurangan gizi yang kronis maupun malah banyak ibu hamil yang mengalami anemi. Jadi calon pengantin dan remaja putri termasuk diantaranya juga harus kita lakukan intervensi sejak dini. Iya, itu dia fans Gema Merdeka tentang stunting ya. Lalu penyebab dari stunting tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi kita harus menjaga mulai dari masa kehamilan ya. Iya. Oke, baik. Nah, terus Yulia mau kepengen tanya nih untuk Bapak Merte ya. Dimana pagi hari ini kita bakal membahas tentang stunting nih Pak Merte nggih. Terus untuk dari hasil survei kesehatan Indonesia atau SKI di tahun 2024 yang sudah dirilis ya, itu bisa
bisa dijelasin sedikit Pak Merte, bagaimana tentang prevalensi stunting di Provinsi Bali saat ini jika dibandingkan dengan prevalensi nasional di nasional, dan bagaimana dengan hasil survei di kabupaten atau kota di Provinsi Bali ini? Baik, terima kasih Mbak Yulia dan fans setia Gema Merdeka dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang prevalensi stunting, tentunya kita pahami bahwa prevalensi stunting itu merupakan besaran masalah di mana anak memiliki tinggi badan dibandingkan umurnya itu berada pada angka di bawah standar yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita melihat hasil survei dari Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang dirilis saat Rakernas di Jakarta beberapa waktu yang lalu, menunjukkan prevalensi stunting secara nasional itu sebesar 21,5%. Nah, sedangkan capaian di tahun 2022 itu sebesar 21,6%. Kalau lihat perbandingan angka ini menunjukkan terjadinya penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 0,1%. 0,1%. Penurunan ya? Iya betul. Hasil ini bila dibandingkan dengan target yang ditentukan sampai tahun 2024 oleh Bapak Presiden sebesar 14%, masih memerlukan berbagai upaya untuk kita bisa mencapai hasil tersebut. Nah, sementara untuk di Bali kita memang cukup bisa berbangga, Mbak. Karena berdasarkan hasil SKI tahun 2023 itu Bali masih menduduki posisi prevalensi terendah di Indonesia. Yaitu sebesar 7,2% dan sudah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 7,71%. Nah, hasil ini tentunya memperkuat posisi kita dari sisi angka stunting. Jadi prevalensi terendah di Indonesia 3 kali, Mbak, berturut-turut. 3 kali ya. Oke, jadi di Indonesia sendiri itu Bali terendah ya, Pak Iya, Marte, betul. Ya? Jadi kalau boleh saya sampaikan di tahun 2021 angka kita tuh berada pada 10,9%, juga terendah. Di tahun 2022 8% dan hasil terakhir yaitu 7,2%. 7,2%. Oke, ngomong-ngomong kalau di Bali sendiri, ini di kabupaten mana Pak yang banyak terjadi kasus stunting ini? Nah, baiklah. Kalau berdasarkan angka SKI tersebut, untuk di Bali sendiri kita memiliki sebenarnya, kalau boleh saya sampaikan dulu, 6 kabupaten yang angka prevalensinya di tahun 2023 ini menurun. Dan 1 yang stagnan. Iya, yaitu di Kabupaten Gianyar. Di Kabupaten mana? Di Kabupaten Gianyar itu, di Kabupaten Gianyar. Dan 2 yang memang mengalami peningkatan. Di daerah mana nih Pak Merta? Yang mengalami peningkatan itu yaitu di Kota Denpasar dari 5,5% di tahun 2022 menjadi 10,5% di tahun 2023. Dan juga 2 tadi yaitu di Bangli mengalami peningkatan dari 9,1% menjadi 10,2% pada tahun 2023. Nah, yang kalau di Gianyar tadi Mbak Yulia itu angkanya stagnan di angka 6,3%. Nah, yang tentunya yang sangat memprihatin bagi kita di Denpasar angka peningkatnya cukup signifikan. Nah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama untuk mengkaji faktor-faktor apa yang menjadi penyebab peningkatan yang begitu drastis. Iya, kalau menurut Pak Merta sendiri apa nih faktor-faktor yang menjadi penyebabnya itu? Memang kalau kita lihat dari sisi penyebab untuk di Denpasar itu cukup kompleks ya. Artinya dari sisi mobilitas itu kan penduduknya pada migrasi ya, betul. Jadi kemungkinan juga ada sisi perbedaan cara pengambilan sampel waktu di SSGI dan SKI. Nah, saya khawatir di pengambilan data SKI memang lebih banyak datanya mungkin kena sampel di daerah-daerah yang mungkin tidak balitanya tercantum atau tercover di posyandu. Nah, jadi bahkan kalau boleh saya sebut mungkin pendatang-pendatang dari NTT, di Jawa ini kemungkinan menjadi sampel penelitian dan juga yang tidak tercover di posyandu. Karena kalau saya bandingkan dengan angka EPBGM, angka stunting kita cukup kecil. Nah, ini yang saya khawatir bisa menjadi penyebab atau pemicu naiknya angka stunting di Denpasar. Jadi sampelnya itu tidak sama nilainya dengan yang datanya, data aslinya begitu ya. Karena mereka tidak terdaftar di posyandu. Kenapa kok
bisa tidak terdaftar di posyandu nih Pak Marta? Kadang-kadang kan karena mungkin bisa aktivitas masyarakat juga rata-rata pendatang itu kan tidak begitu concern terhadap pelayan-pelayan seperti itu. Dia lebih sibuk kepada pekerjaannya. Nah ini mungkin tantangan kita ke depan bagaimana kita mengadvokasi, memberikan pengetahuan sehingga nantinya semua balita kita bisa terangkum di posyandu. Begitu mungkin Mbak Lia. Kalau untuk tahun 2024 saat ini itu berapa target untuk pencapaian angka stunting niki Pak Marta? Nah, kalau target prevalensi stunting di Provinsi Bali untuk di tahun 2024 itu adalah sebesar 6,15%. Dan kita tentunya harus optimis ya bisa mencapai angka yang sudah ditargetkan tersebut. Karena hal ini ditunjang dengan sinergitas dan kolaborasi kita yang cukup kuat ya di berbagai sektor terkait serta upaya-upaya yang kita selama ini yang kita lakukan, yang kita dorong desa juga untuk menjadikan stunting itu sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan desa. Dan juga mendorong kita punya TPK untuk menurunkan angka keluarga yang berisiko stunting. TPK? Ya, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Betul. Baik, itu disebut dengan TPK. Ya. Oke, baik. Oke, silakan. Ada ditambahkan lagi? Jadi harapan kami di samping itu kita selalu melakukan koordinasi dengan kabupaten kota yang ada serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Mbak. Nah ini juga sangat membantu. Dengan berbagai upaya ini kita berharap prevalensi stunting yang sudah kita targetkan itu bisa kita capai. Bisa dicapai atau bahkan bisa melebihi dari kalau bisa harapan Pak Gubernur malah kita bisa mencapai angka zero. Oke, semoga ini tantangan tentunya dengan kerjasama yang baik ya antara masyarakat dan juga kesehatan ya dan juga dari semuanya deh ya. Jadi dari semua semua masyarakat kita bekerja sama untuk menekan angka stunting. Tidak hanya petugas, tidak hanya pemerintah. Dari diri sendiri tentunya yang paling amat utama. Menentukan. Dan seperti dari ibu-ibu pendatang itu kan tadi tidak ada perhatian terhadap kegiatan ini, padahal ini sangat menentukan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendorong bagaimana kita semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan generasi kita yang baik di masa yang akan datang. Generasi emas. Indonesia emas ya. Kalau bisa di Bali, ini tanpa ada stunting ya. Harapannya mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi kita meyakini bisa. Pasti bisa. Suatu saat nanti pasti akan bisa ya. Targetnya 2045 ini sudah harus zero ya. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan target untuk prevalensi stunting di Provinsi Bali di tahun 2024 ya. Dan juga ada cita-cita dan juga keinginan ya untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki dan menekan serendah-rendahnya angka stunting ya. Kalau bisa sampai 0 ya. Oke, terus Pak Marta ini sebenarnya ada hubungan apa sih antara kehadiran balita ke posyandu dengan prevalensi angka stunting? Tadi kan sempat Pak Marta bilang ada juga masyarakat Bali yang mungkin enggan ya atau tidak rungu atau gimana ya untuk atau bermalas-malasan untuk datang ke posyandu. Nah ini hubungannya napi nih Ki antara kehadiran balita ke posyandu dengan prevalensi stunting ini. Iya, baik Mbak Yulia. Sebenarnya kehadiran balita di posyandu itu merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan erat ya dengan angka prevalensi stunting. Mengapa? Itu karena dengan kehadiran balita di posyandu secara teratur khususnya akan dapat diketahui sedini mungkin tingkat pertumbuhan balita itu sendiri. Nah, ketika pertumbuhannya mengalami gangguan atau tidak bertambah, akan dapat dilakukan intervensi lebih awal. Nah, jadi guna mencegah gangguan pertumbuhan yang berlanjut. Nah, sehingga tidak terjadi pertumbuhan anak balita yang mengalami stunting. Ya, di samping itu pula dengan kehadiran balita di posyandu yang didampingi serta oleh orang tuanya, ketika diberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh petugas di posyandu, tentunya itu akan dapat menambah wawasan orang tua balita dalam hal pencegahan stunting. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, komunikasi, informasi, edukasi ini. Ya. Oke, padahal kalau misalkan datang ke puskesmas itu tidak dipungut biaya ya Pak Marta ya. Betul. Kenapa kok sampai
masyarakat tentunya itu ada juga yang masih enggan, masih bermalas-malasan tanpa memperdulikan stunting ini. Nah, kalau untuk stunting sendiri ini apakah ada faktor keturunan? Kalau berbicara keturunan, stunting itu menurut literatur yang kami baca itu memang tidak ya. Tidak ada. Jadi rata-rata itu karena memang pola asuh konsumsi yang gizi ya. Kurang gizi. Ya mungkin karena faktor ekonomi, faktor pengetahuan terutama ya yang berujung-ujungnya adalah pola asuh yang kurang baik. Nah, ini mungkin yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita memberikan advokasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mampu meningkatkan wawasannya dalam memberikan pemahaman tentang pencegahan stunting itu sendiri, Mbak Yulia. Iya, baik. Terus untuk stunting itu apakah anak stunting itu sama dengan kayak anak anak cebol itu, Pak Merta, atau beda? Kaitannya dengan anak cebol, kalau istilahnya kalau kita menyebut anak yang pendek, ya mungkin belum bisa kita katakan stunting, tetapi kalau anak yang stunting, ya itu pasti pendek. Okay, nah, iya, jadi pendek itu identik dengan cebol. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi fisik. Oke. Iya. Baik, jadi belum tentu stunting ya kalau anak cebol itu ya. Kalau anak yang artinya pendek dalam artian umum belum tentu stunting. Tapi anak yang stunting itu pasti pendek. Oh, pasti pendek. Oke, baik. Oke, jadi beda tipis ya sebenarnya fans ya. Oke, jadi juga Yulia sempat bingung ini stunting ini sama dengan anak cebol atau gimana gitu tadi. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Merte ya tentang apa itu hubungan antara kehadiran balita ke posyandu dengan prevalensi stunting ya. Oke, baiklah, Yulia juga saat ini kepengen bertanya-tanya dulu untuk Bapak Dr. Made Adiwiguna MKes ya. Beliau dari Program Manajer Bidang Program dan Kegiatan Satgas Stunting Provinsi Bali. Baik, Pak Adi, Yulia langsung tanya-tanya aja langsung ya. Baik. Jadi Pak Adi ini kan memang khusus untuk kegiatan Satgas Stunting di Provinsi Bali ya. Ya. Sampai saat ini bagaimana kegiatannya, masih berjalan lancar ya Pak Adi ya? Tetap masih berjalan. Kita kan sudah 3 tahun ya. Dari tahun 2022, 2023 sampai saat ini yang 2004. Jadi itu ada yang disebut dengan percepatan. Jadi kenapa dipercepat? Karena memang dari segi penurunan stunting di Indonesia memang paling cukup lambat ya. Sehingga pemerintah berupaya untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, maka pencegahan stunting yang menjadi penyebab gagalnya nanti Indonesia Emas itu adalah salah satu dari stunting ini. Karena balita yang stunting nanti akan menjadi tidak akan produktif, tidak mempunyai daya saing, nanti akan menjadi kendala ketika kita mau mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau bisa dicegah sedini mungkin, mungkin nanti di tahun 2045 kita mendapatkan generasi emas. Jadi generasi orang yang cerdas, sehat, pinter ya, sehingga mampu berproduktif dan mampu bersaing dengan dunia luar. Oke, baik. Sejauh ini kegiatan apa aja Niki untuk dari Satgas Stunting? Satgas itu kan fungsinya sebenarnya adalah untuk memfasilitasi, jadi melakukan fasilitasi terhadap beberapa kegiatan pencegahan stunting. Karena pencegahan stunting itu adalah kan kompleks, jadi semua multidimensi lintas sektor, jadi semua terlibat. Maka Satgas tugasnya adalah memfasilitasi program kegiatan dilakukan oleh lintas sektor terkait. Jadi baik itu pemerintah maupun swasta, bahkan media. Oke, dan jadi juga memfasilitasi ya. Ya, memfasilitasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan koordinasi terkait dengan program kegiatan pencegahan stunting tersebut. Kalau koordinasinya ke siapa saja Niki? Ke semua. Jadi semua pemangku kepentingan, mitra kerja, seperti lintas sektor di pemerintahan, pihak swasta, para pengusaha dan juga media, dan juga termasuk TNI Polri yang dilibatkan di dalam pencegahan program pencegahan stunting ini. Jadi sebenarnya stunting tidak bisa dicegah oleh salah satu aja dinas kesehatan, tetapi juga oleh berbagai pihak.
Jadi di sana ada intervensi yang dilakukan dalam intervensi spesifik dan juga sensitif. Kalau yang spesifik dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang sudah berjalan sesuai dengan program mereka. Yang sensitif juga dilakukan oleh yang lain di luar dari yang itu. Padahal yang sensitif inilah yang mempengaruhi 70% dari penurunan stunting tersebut. Kalau ini bisa ditekan dengan baik, berarti niscaya kita akan bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 tersebut. Baik, kalau misalkan dari peranan dari yang terkecil ya, dari keluarga dan juga peran dari desa adat untuk penurunan stunting ini diperlukan nggak? Ya, sangat diperlukan. Karena kan tadi saya sudah sampaikan pas awal bahwa penyebab dari stunting ini salah satunya adalah dari hulu. Jadi salah satunya dari calon pengantin. Kalau calon pengantin ibu-ibu calon pengantin ini karena dia sering mengalami kurang energi kronis ataupun anemi, maka dia akan nanti ketika menikah akan hamil. Ketika hamil maka akan juga mengalami hal yang sama. Jadi ini berdampak buruk terhadap terjadinya stunting. Kalau kita bisa cegah dari awal, misalnya dengan melakukan intervensi pemberian makanan yang bergizi, jadi protein tinggi pada calon pengantin yang mengalami kek, itu sangat baik sekali. Tetapi masalah kita adalah di Bali karena umat Hindu mayoritas itu sangat sulit sekali kita melakukan penjaringan terhadap calon pengantin kita. Beda dengan umat Muslim misalnya ataupun umat Kristen, mereka sudah punya lembaga yang langsung melayani, yaitu KUA. Itu kesulitannya di mana nih Pak? Ya, kita kan semestinya untuk calon pengantin itu kita harus intervensi 3 bulan sebelum menikah. Iya. Jadi kalau saat ini memang pre-wed itu bisa dilakukan 6 bulan, setahun kan kenapa memeriksa kesehatan calon pengantin tidak bisa. Nah, ini yang menjadi problem kita. Itu jadi, mungkin karena niatannya dari pihak pengantin itu yang tidak ada mungkin ya. Ya, karena memang mungkin salah satu adalah karena edukasi yang kurang terhadap keluarga tersebut dan juga kebiasaan kita yang belum, sehingga peran desa adat di sini adalah sangat penting sekali untuk bisa menangkap, ya katakanlah menangkap ataupun karena kalau kita umat itu kawin kan yang pertama melaporkan ke desa adat atau ke Klian Banyar atau ke Bendesa, sehingga mereka diharapkan membantu BKKBN untuk bisa menjaring calon pengantin itu, bisa lakukan cek kesehatan dan juga diberikan edukasi tentang kesehatan. Kalau selama ini memang kita sudah melakukan kerjasama dengan MDA, jadi Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Majelis Desa Madya Desa Adat di Kabupaten dan sampai di Desa Adat untuk menerbitkan peraturan desa adat terkait dengan penjaringan calon pengantin. Yang dilakukan mudah kok, hanya memeriksa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan dan pemeriksaan hemoglobin darah. Jadi kan mudah. Jadi kalau lingkar lengannya memang kurang dari 23,5 cm, otomatis dia akan mengalami yang disebut dengan kurang energi kronis. Jadi yang kurus-kurus itu berisiko untuk melahirkan nanti anak-anak yang stunting, sehingga harus diperbaiki. Nah, menangkap calon pengantin inilah yang sulit kita di masyarakat. Apalagi nanti minimal harus 3 bulan. Jadi itu karena apa? Karena ketika kita menemukan calon pengantin yang kayak ataupun anemi, kita harus melakukan intervensi dengan pemberian tablet tambah darah, pemberian selama 90 hari, kemudian juga melakukan pemberian makanan yang bergizi, sehingga nanti ketika mereka menikah, otomatis nanti berat badannya akan naik. Tidak lagi dia mengalami kurang energi kronis tersebut. Nah, tidak kurus lagi. Oke, jadi itu semuanya bisa dibantu sebenarnya oleh pemerintah ya, ketika menemukan calon pengantin yang misalkan lingkar lengannya kurang, berat badannya kurang, yang kayak gitu tuh bisa dibantu untuk menyelesaikan masalah itu enggak? Sebenarnya kan bisa. Jadi kita kan yang pertama dilakukan adalah memberi edukasi kepada mereka untuk memilih makanan yang bergizi. Itu edukasinya. Kalaupun mereka tidak bisa menyiapkan makanan, maka pemerintah akan menyiapkan, kalau di kesehatan itu disebut dengan pemberian PMT. Jadi pemberian makanan tambahan lokal kepada ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis tersebut. Jadi sudah disiapkan anggaran oleh pemerintah.
Jadi itu dikhususkan untuk mereka dikasih makanan yang memang bergizi. Sehingga nanti kalau dia sudah bisa keluar dari kayak itu, maka akan melahirkan bayi yang betul-betul sehat dan tidak bayi yang sehat ya. Tidak stunting. Okay. Fans mereka yang kami banggakan, TPK itu adalah suatu kelompok tenaga pendamping yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader KB dan juga kader PKK. Jadi mereka lah yang bertiga ini, tim ini akan melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Jadi keluarga berisiko stunting itu adalah keluarga yang akan nanti berisiko menjadi anak-anaknya yang melahirkan anak yang stunting. Itu terdiri dari ibu hamil misalnya sasarannya, kemudian ada calon pengantin, kemudian ada juga balita dan baduta, maupun ibu pasca salin. Jadi mereka ini melakukan kegiatan yang berkaitan dengan melakukan pendampingan, memberikan edukasi, komunikasi, edukasi dan informasi terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian yang kedua, mereka melakukan fasilitasi rujukan kalau misalnya ada ibu hamil yang mau dirujuk, kemudian anak stunting mau dirujuk. Kemudian yang ketiga adalah memberi fasilitasi bantuan sosial. Jadi baik itu yang dilakukan oleh pemerintah berupa BLT barangkali ataupun PKH, ataupun oleh pihak swasta yang diakomodasi melalui bapak asuh atau bunda asuh anak stunting tersebut. Jadi mereka memastikan apakah nanti sasaran-sasaran yang berisiko ini apakah sudah melakukan kegiatan terkait dengan pencegahan stunting tersebut. Misalnya dia kalau kurang makan, misalnya apakah sudah ada yang memberi makan. Misalnya kalau sudah apakah hamil sudah dicek setiap bulan kapasitas kesehatan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan untuk yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga ini untuk memastikan bahwa semua kegiatan intervensi pelayanan itu dilakukan oleh keluarga. Oleh keluarga, ya baik. Untuk sampai saat ini ada nggak sih Pak Adi kebijakan dari pemerintah untuk percepatan penurunan angka stunting di tahun 2024 saat ini? Ya, untuk tahun 2024, jadi kita di BKKBN dengan Satgas Stunting itu menyusun kebijakan yang disebut dengan SIDAK. Jadi SIDAK itu adalah suatu kepanjangan. Jadi S itu adalah seleksi, D itu adalah dampingi, dan A-nya adalah aksi nyata. Jadi seleksi itu kan kita seleksi semua sasaran yang berisiko stunting tersebut untuk dilakukan intervensi dengan pendampingan. Kemudian dilakukan aksi nyata. Misalnya kalau dia kekurangan gizi, langsung diberikan makanan tambahan. Diberikan makanan tambahan. Okay. Kalau dia mengalami ketidakmampuan di dalam memenuhi gizinya, maka baik itu dari segi pendanaan mungkin disarikan dengan bantuan donatur untuk bisa membantu mereka di dalam mendapatkan makanan tersebut. Kemudian juga aksi nyata yang lain adalah bagaimana karena fasilitas yang lain seperti air bersih dan juga sanitasi yang baik kan juga berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mempunyai jamban, tidak mempunyai air bersih, itu juga harus dipastikan difasilitasi untuk bisa mendapatkan tersebut dengan aksi nyata. Kemudian juga kalau misalnya masyarakat juga tidak bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengetahui tentang pemahaman tentang stunting itu. Nah, salah satunya mungkin mereka bisa juga berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan di televisi maupun di radio untuk mendengarkan edukasi tentang pencegahan stunting tersebut. Oke, jadi memang harus ada dan juga terus-menerus tentang edukasi stunting ini ya? Ya, karena yang paling banyak sekarang di Bali itu kan karena pola asuh yang tidak diketahui oleh masyarakat. Bagaimana mengasuh balita ataupun bayi ibu hamil yang mengalami risiko stunting. Jadi itu yang tidak diketahui, sehingga kalau dari segi makanan sih kalau di Bali ya sudah lumayan bagus lah. Tetapi pola asuh inilah yang menjadi menjadi fokus kita untuk bisa pemahaman masyarakat tentang mengasuh balita, mengasuh ibu hamil dan juga pasca salin itu yang harus ditingkatkan.
Jadi edukasi itu yang harus ditingkatkan ya, Fansia Gema Merdeka ya. Jadi jangan dianggap remeh dong ya. Kalau misalkan resiko stunting gitu memang harus kita segera edukasi dan diberikan solusi, mungkin begitu ya. Ya, solusi untuk pencegahan. Baik, Pak Ade dan juga Pak Merta, ini ada pertanyaan dari Fansia Gema Merdeka yang sudah dikirimkan di 0815580977. Baik, Yulia bacakan ya. Selamat siang, saya Agus dari Denpasar. Mau bertanya, kalau ibu hamil sudah rajin periksa kehamilan, apakah bayinya itu masih ada kemungkinan terkena stunting? Oke, terima kasih untuk Agus ya dari Denpasar. Silakan dijawab untuk Bapak Adi atau Bapak Merta, silakan. Baik, mungkin untuk ibu hamil yang sudah diperiksa setiap bulan, jadi kan sudah terpantau ya kesehatannya. Jadi dari segi kekurangan gizi barangkali sudah tidak akan mengalami masalah. Kemudian dari segi obat-obatan yang sudah diberikan, vitamin yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan, itu sudah yakin akan melahirkan anak yang tinggi badannya, panjang badannya lebih dari 48 cm. Karena kalau berat badan anak kurang dari 48 cm pada saat lahir, itu kita kategorikan stunting. Jadi tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kalau dia sudah mendapatkan fasilitasi dengan pemberian vitamin dan pemberian makanan yang baik, saya kira nanti tidak akan melahirkan anak-anak yang berat tinggi panjang badannya kurang dari 48 cm. Sedangkan kalau memang dia tetap mengalami kekurangan makanan atau kurang energi kronis, artinya kurus, artinya berat badan ibu hamil tidak meningkat di dalam masa kehamilannya, tentu nanti akan berisiko akan melahirkan bayi-bayi yang kurang dari 48 cm ketika lahir. Oke, baik, itu dia jawaban untuk Agus ya yang ada di seputaran Denpasar. Dan pertanyaan kembali datang dari Ibu Surya di Tabanan ya. Apakah stunting itu bisa kita ketahui sejak di dalam kandungan ya, dan apakah stunting itu bisa terjadi karena faktor keturunan? Baik, terima kasih Ibu Surya sudah bertanya ya. Silakan Pak Adi dilanjutkan. Ya, kalau sebenarnya di dalam kita kan melakukan USG ya di dalam pemeriksaan kehamilan. Tentu peningkatan panjang badan, peningkatan berat badan dan lain-lain akan diketahui melalui pemeriksaan tersebut. Apalagi yang lebih canggih lagi yang 4D itu. Itu bisa diketahui, kemudian akan diberikan intervensi. Jadi mungkin penambahan makanan yang bergizi, terutama tinggi protein ya. Jadi protein itu yang tinggi itu kan dari ikan, dari telur, susu dan lain sebagainya. Itu akan ditingkatkan. Di samping juga pemberian tablet tambah darah yang sampai melahirkan. Jadi karena pentingnya darah itu kan mengantarkan makanan ke bayi yang dikandungnya. Kemudian untuk yang kedua barangkali yang keturunan. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Merta bahwa pendek belum tentu stunting. Kalau stunting pasti pendek kan gitu ya. Jadi semestinya ada orang-orang yang cebol seperti bintang film Dosmini itu kan dia pinter. Jadi kalau orang-orang stunting itu kan kecerdasannya atau kognitifnya akan berkurang ya. Jadi kepintarannya berkurang. Kalau dia keturunannya pendek tetapi dia tetap pinter, cerdas ya, jadi sehat, itu tidak dikategorikan sebagai stunting walaupun dia masih pendek ya, sehingga tidak ada hubungan antara dia pinter ya. Iya, penting dia pinter. Tapi kalau orang stunting pasti akan mengalami gangguan kognitif sehingga dia menjadi tidak cerdas atau bodoh, sehingga akan berdampak pada tidak produktif nanti ketika usia tua dan juga sering sakit-sakitan. Itu yang menyebabkan kenapa stunting ini harus dicegah sejak dini. Itu dia jawaban buat Ibu Surya dari Tabanan ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan, Yulia baca sekaligus nih. Sepertinya pertanyaannya yang ketiga ini tadi sudah sempat dijelaskan ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Yulia bacakan dulu. Ini tidak ada nama, dari Kadek nih. Dari Kadek ya, dari Payangan. Bagaimana cara mendiagnosis stunting pada anak? Nah, terus untuk yang berikutnya pertanyaan dari Ayu Narsih ya. Selamat siang Bapak narasumber ya. Dengan adanya pemberian vitamin A 2 kali setahun, apakah itu ada pengaruhnya dengan stunting selain dengan kesehatan mata?
Nah, itu pertanyaan dari Ayu Narsis. Silakan Pak Adi atau Bapak Merta yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan keduanya. Saya melengkapi. Terima kasih. Mungkin yang pertama ya, yang untuk memantau dari perkembangan bayi ataupun balita kita, itu kan kita punya kartu menuju sehat. KMS ya? Ya, jadi di sana sudah ada grafiknya. Jadi setiap bulan kita harus ukur ke posyandu ataupun ke dokter praktek swasta maupun bidan praktek swasta juga bisa untuk memantau panjang badan dengan alat antropometri namanya. Kalau diketahui bahwa panjang badannya tidak sesuai dengan standar yang ada di KMS tersebut, jadi kan ada standar grafik di KMS itu ya. Kalau dia kurang dari min 2 standar deviasi, berarti itu sudah dikategorikan stunting. Nanti dia di bawah garis itu. Jadi umurnya akan ada ketemu, bukunya ya, ada bukunya, ya? ada bukunya. Nanti kalau itu dipantau terus-menerus setelah tiap bulan barangkali untuk diukur, maka kita akan bisa melihat, oh anak saya mengalami pendek atau stunting. Kemudian yang sudah lewat dari min standar 2 standar deviasi, berarti dia sudah bagus. Oke, baik. Jadi yang kedua terkait dengan apa? Vitamin A. Vitamin A. Ya, vitamin pada prinsipnya kan semua bagus ya. Jadi juga berdampak kepada pertumbuhan. Jadi vitamin tidak hanya pada mata saya, tetapi juga pada pertumbuhan dan perkembangan pada yang lain. Karena vitamin dari A sampai A, B, C, D itu semua mempunyai dampak yang cukup bagus terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Baik itu di lab otaknya, ya. Di otak kan juga akan mengalami perkembangan. Jadi kalau anak stunting otaknya menjadi bodoh kan juga harus dipacu dengan beberapa nutrisi yang bagus. Nutrisi dan vitamin. Vitamin yang bagus. Oke, baik. Terima kasih buat Kalau boleh Bapak saya Adi. tambahkan Mbak Yulia, seperti yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi, memang betul. Nah, juga fungsi lain daripada vitamin itu juga khususnya untuk vitamin A itu kan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh si anak ini bagus, artinya serangan-serangan dari penyakit yang ketika berbeda dengan kondisi yang tidak bagus itu juga memiliki nilai positif yang luar biasa, sehingga anak-anak diharapkan di bulan Februari dan Agustus betul-betul bisa terlayani dengan pemberian vitamin A ini, karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak itu sendiri. Apa yang disebut dengan keluarga berencana ataupun berencana itu keren. Jadi kalau apapun yang kita lakukan menghadapi permasalahan keluarga itu tentu dengan merencanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi mulai dari remaja putri, apakah sudah siap nanti akan hamil, pada saat nanti jadi calon pengantin maupun pengantin, itu sudah dipersiapkan dari remaja kita. Jadi untuk remaja dan calon pengantin diharapkan nanti secara rutin bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena ketika mereka mengalami menstruasi, otomatis akan mengalami hal-hal yang mengurangi dari gizi yang ada di dalam tubuhnya, terutama karena ada kekurangan darah, terutama anemi pada saat mereka melakukan mengalami menstruasi tersebut. Sehingga mulai dari sana kita bagaimana melakukan perencanaan yang baik terhadap kesehatan reproduksi dari remaja kita. Mungkin itu Pak, Bu. Terima kasih. Iya.